Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Saat Ji-Yun bergerak, orang lain juga bergerak satu demi satu, menghalangi udara dingin yang merusak. Tetapi bahkan jika semua orang bergerak, mereka hanya dapat memblokirnya sesaat, dan pertahanan mereka akan segera kewalahan. Jiwa yang tersisa dari binatang es ini memiliki kekuatan yang sangat besar, terlalu menakutkan. Kata Wagu dengan wajah serius. Orang lain juga memiliki wajah khawatir. Jika mereka tidak bisa menangani sisa jiwa dari monster es ini, mereka semua akan mati di sini. Kami bertahan, jangan berkecil hati. Ini hanyalah sisa jiwa dari monster es raksasa. Itu pasti tidak akan bertahan lama. Orang ini seharusnya tidak memiliki kekuatan segera. Liu Ruyan menghibur semua orang tahu bahwa meskipun mereka mengeluh, itu tidak berguna, mereka harus melawan, atau mereka semua akan berubah menjadi patung es. Di mana Tuan Chen? Pada saat ini, Ji-Yun benar-benar kehilangan semua perhitungannya, dan dia menemukan bahwa Chen Ping tidak ada di sana. Ketika Ji-Yun mengatakan ini, orang lain juga buru-buru mencari, tetapi mereka tidak menemukan Chen Ping. "Kamu tidak akan lari," Siti Qiao berseru. Tetapi setelah selesai berbicara, dia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia menutup mulutnya. Tidak mungkin Tuan Chen meninggalkan kita dan melarikan diri sendirian, apalagi Nona Liu masih di sini. Mungkinkah dia bahkan tidak menginginkan istrinya? Wagang tidak percaya bahwa Chen Ping akan melarikan diri sendiri. Bahkan jika dia melarikan diri, tidak mungkin untuk tidak menginginkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar apa yang dikatakan Wateng, wajahnya langsung memerah. Tetapi hatinya sangat bahagia, dia ingin menjadi istri Chen Ping untuk waktu yang lama. "Lihat, Tuan Chen!" Ji-Yun tiba-tiba berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa Chen Ping telah tiba di belakang sisa-sisa jiwa binatang raksasa es tanpa mengetahui kapan, memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan nyala api masih menyala di pedang pembunuh naga. Jiwa yang tersisa dari binatang raksasa jiwa es tampaknya tidak menyadari keberadaan Chen Ping, dan itu masih melambaikan semburan udara dingin ke arah beberapa orang di depannya. Beberapa orang tahu bahwa Chen Ping berada di belakang sisa jiwa dari makhluk es jiwa, dan mereka segera mendapatkan kembali semangat mereka, terus-menerus menahan udara dingin dari sisa jiwa dari makhluk es jiwa. Mereka ingin menciptakan peluang bagi Chen Ping. Selama peluangnya tepat, Chen Ping akan dapat membunuh sisa jiwa dari monster es jiwa raksasa itu. Beberapa orang bergabung, memadatkan napas mereka di satu tempat, dan segera mengeluarkan bola emas, yang tidak hanya menghancurkan udara dingin, tetapi bahkan bergerak menuju sisa jiwa dari monster raksasa es. Melihat ini, jiwa sisa dari monster es raksasa itu langsung marah. Dua cakar besar mencengkeramnya dari udara tipis, dan dua bola es besar muncul, dan ruang di sekitar bola es itu terdistorsi dan berubah bentuk. Kedua keping hoki itu berlari langsung menuju bola emas, dan kemudian terjadi tabrakan besar. Keping itu pecah dan berubah menjadi badai salju, menutupi semua orang. Pada saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan menusuk langsung ke sisa jiwa binatang es. Suhu api dari pedang pembunuh naga juga membuat monster es raksasa itu menyadari bahayanya. Tiba-tiba menoleh untuk melihat, lalu mengeluarkan seteguk udara dingin dari mulutnya. Nafas udara sedingin es ini langsung membekukan udara di sekitarnya, mengubahnya menjadi hamparan putih yang luas. Tetapi pada saat ini, Chen Ping sudah ada di depannya, dan udara sedingin es, ketika menyentuh api pamungkas Chen Ping, langsung berubah menjadi uap dan hanyut. Di bawah tatapan semua orang, Chen Ping menembus udara sedingin es dan datang ke sisa jiwa dari monster es raksasa, dan dengan keras menusuk tubuh sisa jiwa dari monster es dengan pedang pembunuh naga. Nyala api pada pedang pembunuh naga menyala dengan hebat. Jiwa sisa raksasa es tidak memiliki entitas.
jika itu hanya serangan fisik dengan pedang pembunuh naga, tidak ada cara untuk membunuh sisa jiwa raksasa es, apalagi membunuh, bahkan jika terluka, itu akan terjadi, tidak dapat menyakitinya. Tetapi api ini berbeda, bahkan jika sisa jiwa berada di bawah api ini, ia akan musnah dalam sekejap. Jiwa yang tersisa dari Ice Soul Behemoth dibentuk oleh darah kental dan tidak memiliki tubuh nyata. Jadi di bawah serangan Ziwo, Ice Soul Behemoth langsung mulai terdistorsi. Nyala api menyebabkan kesadaran dari sisa jiwa monster es mulai menghilang. Tetapi sisa jiwa dari monster es masih melakukan perjuangan terakhirnya. Rasa dingin di tubuh terus merasuki, mencoba memadamkan api. Tapi bagaimana api bisa dipadamkan dengan begitu mudahnya? Melihat jiwa yang tersisa dari monster es yang berjuang, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dalam sekejap, dan tubuhnya melayang ke bawah. Dan api pamungkas masih menyala dengan ganas di tubuh jiwa es, yaitu sisa jiwa. Chen Ping, akankah sisa jiwa dari monster es itu dibakar sampai mati? Liu Ruyan bertanya pada Chen Ping. Tidak masalah, Chen Ping masih percaya pada api. Semua orang diam-diam menyaksikan perjuangan sisa jiwa dari binatang es, berharap sisa jiwa dari binatang es akan segera dibakar sampai mati. Pada saat ini, jiwa sisa dari monster raksasa es terus memancarkan udara dingin, tetapi tidak peduli bagaimana sisa jiwa monster es raksasa itu mengeluarkan udara dingin di tubuhnya, itu tidak dapat memadamkan api pamungkas. Sebaliknya, itu membuat api pamungkas membakar lebih keras. Udara sedingin es di sekitar mulai perlahan menjadi panas terik, dan tubuh sisa jiwa dari makhluk es secara bertahap mulai menjadi tidak nyata. Akhirnya, tubuh sisa jiwa dari binatang es perlahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi setetes air dari darah merah cerah. Dan tetesan darah ini jatuh pada pola aneh di tengah 5 peti mati es. Pola itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan, dan kemudian menyerap tetesan darah. Akhirnya, cahaya menghilang dan ketenangan dipulihkan. Tapi polanya menjadi merah cerah, yang membuat Chen Ping sedikit mengernyit. Mungkinkah pola ini diwarnai merah dengan darah monster es? Chen Ping sangat penasaran, tapi ketika Chen Ping hendak mengamati polanya dengan hati-hati, 2 kultivator setan tiba-tiba jatuh dari atas istana. Kedua orang ini tidak pernah memasuki kondisi kultivasi, tetapi diam-diam memperhatikan setiap gerakan Chen Ping. "Dua teman, ada apa? Saya hanya ingin melihat pola ini, mengapa menghentikan saya?" Chen Ping bertanya pada mereka berdua. "Izinkan saya bertanya kepada Anda, sebagai seorang kultivator manusia, bagaimana Anda bisa menjadi setan? Apakah Anda juga setan?" Salah satu dari mereka menatap Chen Ping dan bertanya, "Bukankah kalian berdua tidak jelas tentang apakah aku iblis?" Chen Ping tersenyum main-main, keduanya sepertinya memahami sesuatu dari senyuman Chen Ping. Jadi mereka berdua juga tertawa, dan kemudian aura iblis dari tubuh mereka mulai meletus. Keduanya tidak bersembunyi lagi. Karena Chen Ping telah melihat identitas mereka, tidak perlu bersembunyi lagi. Moxiu, kedua orang ini memang Moxiu. Merasakan aura keduanya, Ji Yun dan Wagang terkejut. "Tempat ini diatur olehmu?" Melihat keduanya telah mengungkapkan identitas mereka, Chen Ping bertanya. "Ini bukan tempat harta karun klan pemurnian tubuh kuno, dan istana serta peti mati es jelas buatan manusia. Jadi seseorang harus bisa mengaturnya. Kamu terlalu memikirkan kami berdua, ini diatur oleh leluhur iblis kami. Kami hanya bertanggung jawab untuk membawa orang masuk." Salah satu dari mereka berkata dengan enteng, "Balrog?" tanya Chen Ping. "Itu benar, tapi kamu adalah api tertinggi dari klan Balrog kami, dan kamu harus terkait erat dengan klan Balrog kami. Jadi kedua saudara kami memutuskan untuk mengeluarkanmu." Pria itu mengangguk dan berkata, "Bawa aku keluar, bagaimana dengan yang lain?" Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, "Lainnya, tentu saja orang lain akan menjadi peserta,
dan mereka tidak akan pernah pergi dari sini. Pria itu tersenyum dingin. Ketika Ji Yun mendengar ini, mereka langsung menjadi marah, dan mengepung mereka berdua. Kami peserta, apa yang terjadi di sini? Jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan pernah mau pergi dari sini. Ji Yun berkata dengan marah, hahaha, kami berani mengungkapkan identitas kami, jadi tentu saja kami tidak takut dengan tindakanmu. Pria itu tertawa, tanpa rasa takut sedikit pun, melihat pihak lain begitu sombong. Ji Yun mengangkat tangannya dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Apa maksudmu dengan penghargaan? Chen Ping bertanya pada orang itu. Karena kamu bertanya, aku tidak takut untuk memberitahumu, kamu tidak bisa pergi dari sini. Pria itu tersenyum dan berkata, ini bukan harta karun dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tempat jiwa klan iblis saya disegel. Untuk membangun harta bagi klan pemurnian tubuh kuno, klan iblis kami menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak sisa jiwa disegel di sini. Jika kamu ingin membuka segelnya, kamu harus menggunakan esensi darah dari monster es, tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan esensi darah dari monster es. Itulah mengapa leluhur iblis kita datang dengan metode ini untuk menyegel 5 monster es raksasa di peti mati es, dan kemudian mengandalkan kesadaran spiritual para biksu manusia untuk mengeluarkan esensi darah dari monster es sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, 5 binatang es akan terus menghasilkan esensi darah sampai segelnya dibuka. Kamu pikir orang-orang ini menyerap energi kristal es, tetapi kenyataannya, mereka semua telah memasuki ilusi, dan kesadaran mereka perlahan dijarah. Tentu saja, kamu bukan angkatan pertama, juga bukan angkatan terakhir. Hanya ketika segel dilepaskan, kita akan menyelesaikan misi kita. Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Chen Ping akhirnya mengerti. Tidak heran orang-orang di istana tidak bisa mendengar pertarungan tadi. Ternyata mereka sudah memasuki ilusi. Awalnya tidak ada mata merah di peti es, tapi mata merah muncul setelah orang-orang ini menyerap energi kristal es. Ada juga pola aneh ini, ternyata warna merahnya diwarnai sedikit merah oleh esensi darah monster es jiwa raksasa, sepertinya segelnya akan segera dirilis. Apakah kalian berdua sengaja membuka lubang ini dan memperlihatkannya kepada semua orang? Chen Ping bertanya. Tidak buruk, pria itu mengangguk. Berbagai organ di depanmu juga sengaja diatur olehmu, untuk meyakinkan semua orang bahwa ada harta karun di sini. Chen Ping terus bertanya, pria itu masih mengangguk, kami melakukan segalanya, tetapi jika kalian tidak serakah, bagaimana kalian bisa dibodohi? Sebenarnya, orang datang ke ujung utara ini setiap tahun untuk mencari peluang, dan orang-orang ini menjadi upeti kami. Hanya saja ada terlalu banyak orang tahun ini, jadi jika kamu tinggal di sini, kita dua bersaudara harus memikat orang lain lagi. Mengapa darah itu memadatkan sisa jiwa dari monster es? Jika kita gagal membunuh sisa jiwa dari monster es, bukankah esensi darah tidak akan ada? Chen Ping sangat terkejut. Bagaimana dia bisa membuka segel tanpa esensi darah dari Ice Soul Giant Beast? Ini bukan semua karena kamu. Awalnya, esensi darah perlahan akan mengalir keluar dari peti mati es dan diserap oleh segel sedikit demi sedikit. Tetapi kamu dengan paksa menyedot esensi darah, membuat esensi darah meleleh ke satu tempat. Itu saja mengapa itu muncul sisa jiwa. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Jika kamu ikut dengan kami sekarang, kamu bisa bertahan. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu di sini untuk mati. Pria itu berkata kepada Chen Ping, pergi denganmu, kecuali kalian berdua memiliki kemampuan untuk membawaku pergi. Mata Chen Ping sedikit menyipit, dan tubuhnya langsung dipenuhi aura pembunuh. Kalian berdua sialan, aku akan membunuhmu. Ji Yun tidak tahan lagi. Jika Chen Ping tidak terus mengingatkan mereka, mereka masih akan dipermainkan oleh orang lain.
Ji Yun tiba-tiba menembak mereka berdua. Tetapi pada saat tembakan, keduanya tiba-tiba mundur ke dalam pola, dan melihat kilatan cahaya merah di pola, dan sosok keduanya perlahan menghilang. Mereka bahkan memasang susunan teleportasi. Tidak heran mereka tidak takut sama sekali melihat pihak lain diteleportasi oleh susunan teleportasi. Chen Ping tidak bisa menahan sedikit cemberut. Nikmati saja, jangan berpikir untuk pergi dari sini. Tidak ada orang yang masuk ke sini yang pernah keluar dari sini. Suara itu semakin jauh, dan secara bertahap menghilang.